Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu untuk belajar sejarahnya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu sejarah, pengertian sejarah menurut bahasa, dan pengertian sejarah menurut ahli. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola pikir sejarah, di mana cakupannya di sini adalah diakronik, sinkronik, kronologis, dan kronik, dan juga peran manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ini dalam pertemuan kali ini kita akan membahas itu. Nah, mudah-mudahan materi pertemuan pertama kalian sudah ada gambaran bagaimana belajar sejarah, apa itu sejarah. Mudah-mudahan kalian paham dan kita lanjutkan untuk di materi yang sekarang. Oke, kita langsung aja ya. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang cara berpikir diakronik atau diakronis, sama aja. Diakronik atau diakronis ini diambil dari bahasa Yunani. Dia artinya melampaui atau melalui, kronos artinya waktu. Maka diakronik artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Maka di sini kita ambil kata kuncinya. Ibu selalu mengajarkan kata kunci. Ini adalah kata kuncinya. Memanjang dalam waktu. Diakronik kata kuncinya adalah memanjang dalam waktu. Maksudnya apa? Artinya di sini ciri khas dari diakronik adalah sebuah peristiwa sejarah diceritakan secara proses kronologis. Jadi di situ membahas tentang dari proses awal mula, dari tanggal ketemu tanggal lagi, ketemu tanggal lagi. Nah, itu artinya di situ ada keterangan waktu. Berarti di situ menjelaskan memanjang dalam waktu. Itu adalah diakronis. Kata kuncinya memanjang dalam waktu gitu. Dalam peristiwa sejarah, untuk ilmu sejarah dalam pembahasannya yang menjadi jantungnya atau menjadi ciri khasnya dalam ilmu sejarah yaitu diakronik ini gitu. Jadi tidak pernah dalam peristiwa sejarah tidak pernah terlepas dari diakronik karena memanjang dalam waktu. Karena peristiwa sejarah itu dibahas berdasarkan proses per tanggal. Pasti kalian pikir, Bu, saya tuh nggak pernah suka sama sejarah karena sejarah tuh isinya tanggal-tanggal semua, dan kadang gurunya suruh kalian buat menghafal tanggal, iya nggak? Nah itu kenapa harus dihafal? Karena tanggal itu mengingat proses peristiwa tersebut terjadi gitu. Nah, itu menjadi ciri khas dari ilmu sejarah diakronik karena selalu berkaitan dengan tanggal dan tidak hanya membahas satu tanggal saja, tetapi berdasarkan proses secara kronologis dari awal mula peristiwa itu terjadi sampai berakhirnya peristiwa itu terjadi seperti apa. Itu menjadi ciri khas dari diakronik. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita bahas contohnya satu persatu. Di sini diakronis adalah berpikir secara kronologis urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Oke, untuk pola pikir sejarah yang kedua setelah kita membahas diakronik adalah sinkronik. Ini biasanya para siswa itu suka kebalik-balik, sinkronik sama diakronik itu kadang terbalik kalau udah mengaplikasikan dengan contoh. Oke, kita bahas ya. Tadi diakronik, sekarang sinkronik. Sinkronik dari bahasa Yunani disimpulkan bahwa sin artinya meluas dan kronos artinya waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sinkronik adalah meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, sinkronis digunakan atau sinkronik digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Maksudnya apa sih, Bu? Bingung ya?
Oke, jadi kalau sinkronik itu membahas tentang satu waktu saja, kalau diakronik membahas dengan beberapa waktu secara kronologis atau berurutan. Dan biasanya, jadi gini, kalau sinkronik itu dia lebih membahas tentang dari berbagai aspek. Aspek misalnya saya mau bahas tentang peristiwa 98. Nah, saya mau fokus bahas kenapa peristiwa 98 itu terjadi, dan saya mau membahas dari aspek ekonominya saja. Berarti saya menganalisis, mengkaji peristiwa 98 itu kenapa sih bisa terjadi demo, dan dari bidang ekonominya memang ada apa, bagaimana, dan kenapa. Itu adalah contoh dari sinkronik. Tapi kalau secara diakronis berarti saya harus membahas, kalau secara diakronik berarti saya harus membahas perjalanan waktu dari kenapa awal mula terjadinya peristiwa 98, tanggal berapa awal mulanya, terus di situ terjadi mulai kericuhan di mana tanggal berapa, terus proses sampai mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR dan MPR pada tanggal berapa, dan di situ juga dibahas tanggal berapa lah Soeharto mulai mengundurkan diri. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau dia kronik itu membahas tentang perjalanan waktu prosesnya kejadian tersebut, tapi kalau sinkronik mengkaji, menganalisis penyebabnya, bisa secara ekonominya, bisa atau secara bukan geografis, secara sosialnya, interaksi masyarakatnya pada saat itu bisa. Itu jadi diakronik dan sinkronik ini adalah sebuah pola pikir sejarah yang jelas-jelas berbeda tetapi saling melengkapi. Artinya sejarah tidak hanya cukup membahas secara diakronik saja, tetapi sejarah juga perlu membahas secara sinkronik gitu. Artinya dua komponen pola pikir sejarah ini semuanya saling berkaitan, artinya saling melengkapi. Jadi dalam peristiwa sejarah memang di situ dijelaskan secara diakronik, secara diakronik atau secara kronologis urutan waktunya, proses kejadiannya. Tapi dalam peristiwa sejarah itu kita harus tahu penyebabnya juga. Kenapa bisa terjadi peristiwa itu? Kita harus mengkaji secara ekonominya, secara sosialnya, secara geografisnya, itu menganalisis. Artinya, dalam pola pikir sejarah, diakronik dan sinkronik itu dua-duanya digunakan. Itu. Oke. Setelah kita membahas diakronik dan sinkronik dan membedakannya, ini yang ketiga ada pola pikir sejarah yang biasa kita sebut periodisasi. Kata kunci dari periodisasi adalah di sini. Jadi kita metodenya adalah menggunakan kata kunci ya, bukan metode menghafal, tapi ingat dari kata kuncinya. Periodisasi di sini kata kuncinya adalah mengklasifikasi peristiwa dalam tahapan dan pembabakan tertentu. Kata kunci adalah mengklasifikasi, memperiodisasikan, periode. Mengklasifikasi itu artinya apa sih? Mengklasifikasi adalah membedakan berdasarkan periode waktunya atau membuat perbab peristiwa tersebut. Itu periodisasi. Jadi misalnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu yang pertama dimulai dari zaman praaksara. Berarti kalau zaman itu per periode. Zaman praaksara. Setelah Indonesia mengalami zaman praaksara, kita masuk ke zaman Hindu-Buddha. Nah, setelah Hindu-Buddha kita masuk ke zaman penyebaran agama Islam. Nah, setelah penyebaran agama Islam, kita masuk ke materi tentang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Nah, artinya di situ ada pembabakan waktu per zamannya.
per periode. Itu contoh dari periodisasi. Jelas berbeda dengan diakronik. Kalau diakronik berdasarkan tanggal, di situ dibahas proses kejadiannya. Kalau periodisasi berdasarkan periode atau berdasarkan waktu berdasarkan peristiwa per zaman gitu. Itu kata kunci dari periodisasi. Yang keempat di sini adalah kronik. Kronik kata kuncinya adalah di catatan. Catatan perjalanan yang ditulis oleh musafir atau pendeta. Kalau catatan, Ibu mau nanya nih sebelumnya, catatan yang biasa ditulis sama kalian berupa diari atau curahan hati kalian itu termasuk kronik atau bukan? Jelas bukan ya. Kalau kronik di sini maksudnya catatan perjalanan. Jadi gini, ada musafir atau pendeta yang melakukan perjalanan, dia melakukan perjalanan, misalnya biasa kita kenal Laksamana Cheng Ho. Ada yang tahu Laksamana Cheng Ho? Laksamana Cheng Ho itu orang Cina tapi dia beragama Islam. Dan kalau kalian pernah ke Semarang itu ada kelenteng Sampokong namanya. Di situ ada patung besar sekali. Patung besar itu ada patungnya Laksamana Cheng Ho. Nah, dia beragama Islam tapi dia dari Cina. Nah, kenapa di Indonesia Laksamana Cheng Ho ini terkenal? Karena dia termasuk orang yang melakukan penjelajahan ke Indonesia. Dan ketika dia melakukan penjelajahan ke Indonesia, dia membuat catatan-catatan, tulisan-tulisan tentang orang-orang Indonesia, tentang orang Cina yang ada di Indonesia. Nah, ketika dia melakukan perjalanan, dia membuat catatan pada abad sekian ada orang Cina yang sudah ada di Indonesia. Terus catatan-catatan yang dibuat sama Laksamana Cheng Ho ini itu bisa dikatakan sebuah kronik. Kenapa catatan kalian tidak bisa dikatakan kronik tapi catatannya Laksamana Cheng Ho bisa dikatakan kronik? Karena catatannya Laksamana Cheng Ho ini berpengaruh sebagai sumber sejarah atau bukti sejarah bangsa Indonesia atau bangsa lain. Artinya catatan-catatan yang para musafir atau pendeta tulis itu berpengaruh sebagai bukti sejarah. Tapi kalau catatan diari kalian berpengaruh tidak untuk sejarahnya suatu negara? Tidak mungkin ya. Itu mah catatan keluhan kalian aja. Oke, mungkin paham ya apa itu kronik. Jadi kata kunci kronik adalah catatan. Catatan di mana di sini sebuah catatan diari para musafir atau pendeta, tetapi berpengaruh dalam bukti peristiwa sejarah yang ada gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh diakronik dan sinkronik. Tadi udah Ibu kasih contoh dan Ibu jelasin bedanya juga. Nah, di sini kita lihat deh secara mendetail apa sih jelas bedanya tuh seperti apa. Oke, yang pertama contoh diakronik. Pertempuran Ambarawa dari tanggal 20 Oktober sampai 15 Oktober. Di sini dikatakan 20 sampai 15 Oktober berarti melampaui waktu enggak? Tadi pengertian diakronik adalah melampaui waktu atau perjalanan waktu secara kronologis. Nah, kalau kronologis itu kan proses, berarti kita kaji nih di bawahnya. Tentara Sekutu diboncengi oleh Nika. Nica mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Tanggal 23 November 1945 menembak antara Sekutu dengan pejuang kemerdekaan. Akhirnya di sini Kolonel Sudirman mengadakan rapat TKR pada tanggal 11 Desember 1945 dan Kolonel Sudirman dan para TKR melakukan serangan pada tanggal 12 Desember 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Artinya peristiwa Ambarawa di sini kalau kita lihat
kajian cakupan pembahasannya, itu di sini ada waktu. Jelas banget di sini ada waktu secara kronologis dari tanggal 20 sampai tanggal 15. Di sini dibahas lagi dari tanggal 20 secara kronologis 23, terus 11, 12, 15. Artinya di situ ada proses secara kronologis atau melampaui waktu. Di situ udah ciri khas banget dari diakronik. Oke. Contoh sinkronik. Demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Nah, di sini ada keterangan waktu, Bu. Secara kronologis dong, Bu. Ya, kalau secara judulnya itu lebih ke diakronik atau kronologis. Tapi kita lihat lagi pembahasan selanjutnya. Yang dilihat secara kondisi ekonominya. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi pada saat demokrasi liberal masih sangat buruk. Berarti di sini dia membahas kajiannya hanya terfokus pada ekonominya saja. Walaupun di awal ada keterangan waktu, tetapi di sini dikaji secara sinkronik, membahas atau dia hanya membahas satu waktu saja tetapi meluas dalam ruang, artinya menganalisis secara peristiwa secara mendalam di bidang ekonominya gitu. Jelas banget bedanya ya. Jadi kalian jangan terkecoh dengan ini dan ini. Jadi kalian tidak hanya dari judul saja kalian langsung menyimpulkan, oh dari judul ini udah kelihatan. Misalnya dari judul udah kelihatan dari 20 sampai 15 Oktober, oh berarti itu secara diakronik. Nggak bisa seperti itu ya. Tapi kalian harus mengkaji secara mendalam di selanjutnya. Misalnya di sini jelas tuh. Terus di sini juga cakupannya harus dibaca, nggak langsung kamu bahas secara langsung dapat gitu aja, enggak, tapi harus dikaji atau dianalisis secara mendalam. Itu bedanya dari diakronik dan sinkronik. Artinya kalau diakronik memanjang dalam waktu, sinkronik meluas dalam ruang. Itu bedanya. Oke, sejauh ini paham ya? Kalau misalkan kalian masih bingung, boleh komen di Google Classroom atau di kolom komentar YouTube ini. Oke, contoh selanjutnya di sini ada contoh periodisasi dan kronik. Sebelumnya sudah Ibu bahas tadi mengenai contoh periodisasi dan kronik. Oke, Ibu akan membahas di sini. Tadi periodisasi adalah mengklasifikasi peristiwa sejarah. Nah, mengklasifikasi berdasarkan periode waktu atau perzamannya. Jadi kan di sini ada sejarahnya bangsa Indonesia dimulai dari zaman praksara, Hindu, Buddha, Islam. Ini udah termasuk periodisasi ya. Kalau secara di sini dibahas secara. Oke, Ibu mau nurunin, Ibu mau ngasih contoh lagi. Ibu mau turunin dari peristiwa kolonialisme dan imperialisme. Oke, di sini. Kolonialisme pertama kali yang menjajah Indonesia ada bangsa Portugis. Portugis, yang kedua ada Spanyol. Yang ketiga ada Inggris. Terus ada lagi 4 ada Belanda. Aduh, susah banget ya nulisnya. Oke. Dari kolonialisme dan imperialisme dimulai dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda yang melakukan penjajahan ke Indonesia. Kalau kita melihat dari cakupan fokusnya di kolonialisme dan imperialisme di sini, ini masih bisa dikatakan periodisasi atau tidak menurut kalian?
Ada yang bisa jawab? Oke, ini termasuk periodisasi juga, sama saja, tapi dia terfokusnya kalau yang di sini kan sejarahnya Indonesia kalau per periode atau per babak, berarti di sini ada masa Hindu, Buddha, Islam. Nah, kalau kita fokusnya di kolonialisme dan imperialisme, berarti secara periodisasinya dimulai dari bangsa Portugis, secara periode Spanyol, Inggris, Belanda. Itu termasuk contoh dari periodisasi gitu. Oke, di sini ada contoh soal menggunakan pola pikir apakah ini? Ayo, menurut kalian ini menggunakan pola pikir apa ya? Oke, contoh kronologi peristiwa 17 Agustus 1945. Oke, kalau kita melihat, memang di sini udah ada kata kunci nih. Di sini udah jelas banget ada kata kunci kronologis. Berarti kalau kronologis apa jawabannya? Sinkronik atau kronik? Atau sinkronik atau diakronik? Kronologis sama dengan diakronik. Berarti ini udah ciri khas banget dari diakronik. Oke. Peristiwa 17 Agustus, kalau kita kaji secara fokus sama 17 Agustusnya saja, berarti hanya membahas satu waktu. Kalau dari pengertian tadi sinkronik dan diakronik, kalau satu waktu berarti itu adalah sinkronik. Tapi kita kaji lagi di bawahnya. Sini keterangannya membahas secara apa? Menganalisis atau membahas secara perjalanan waktu. Di sini dijelaskan dari tanggal 28 Mei dibentuk BPUPKI, 1 Juni lahirnya Pancasila, 7 Agustus, 14 Agustus, 16, 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Berarti itu perjalanan waktu kan, secara proses runtutan waktu atau melampaui waktu, melalui waktu. Berarti di sini udah jelas banget ini adalah diakronik atau kronologis, bukan sinkronik. Jadi kalau sinkronik misalnya kita di sini emang jelas ini bisa jadi sinkronik. Tapi kalau di bawahnya menjelaskan misalnya tentang kondisi masyarakat ketika peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 itu sinkronik. Tapi kalau di sini penjelasannya udah jelas banget secara tanggal, runtutan waktu, itu berarti diakronik. Paham ya sejauh ini? Oke, udah jelas banget nih, contohnya banyak banget. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung atau masih nggak paham, boleh tanya langsung via Google Classroom atau komentar YouTube di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk konsep yang selanjutnya. Di sini ada konsep manusia, ruang, dan waktu. Kenapa sih manusia, ruang, dan waktu harus menjadi pembahasan dalam peristiwa sejarah? Oke, sejarah terbentuk dari 3 unsur yang ketiganya tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain. Ketiga unsur tersebut adalah manusia, ruang, dan waktu. Kenapa dikatain gak bisa terpisah? Berarti mereka adalah trio kwek-kwek. Bisa jadi. Oke. Manusia dalam peristiwa sejarah, manusia ini sebagai pelaku atau dia jatuhnya sini sebagai pelaku, si peneliti, si aktor. Dalam ilmu sejarah penelitiannya siapa? Pelakunya siapa? Terus orang yang membuat peristiwa sejarah itu siapa? Pelaku, sama aja ya. Oke. Artinya objek penelitian, objek yang melakukan peneliti itu adalah manusia. Artinya sejarah dengan manusia itu tidak bakal bisa terlepaskan. Makanya kenapa sejarah masuk ke ilmu sosial, karena cakupan kajiannya adalah manusia. Oke, di sini dikatakan sehingga mempelajari sejarah dapat diartikan juga sebagai mempelajari sejarahnya manusia. Jelas. Jadi manusia ini nggak bisa tokoh yang dilupakan dalam ilmu sejarah, karena yang membuat peristiwa, yang melakukan penelitian itu adalah manusia. Ruang. Oke, Ibu mau tanya, kalian sekarang tinggal di mana? Tinggal di ruang bukan? Bumi termasuk ruang bukan?
tanah yang kalian pijak itu termasuk ruang bukan? Betul, itu adalah ruang. Artinya manusia itu nggak pernah terlepas dari ruang. Walaupun misalnya kalian tersesat, kalian lagi naik gunung terus kalian tersesat, kalian nggak tahu jalan, HP kalian lowbat, nggak ada sinyal, GPS mati. Nah, untuk bisa di sini kalian tidak tahu lokasi, tapi kan kalian berpijak pada ruang. Kalian nggak tahu lokasi kalian di mana, tapi kalian berpijak pada ruang. Artinya, setiap manusia yang berada di bumi, manusia yang berada di lokasi itu adalah ruang. Artinya di situ makanya kenapa tadi dalam pengertian awal 3 unsur manusia, ruang, dan waktu itu nggak pernah bisa dipisahkan dalam ilmu sejarah karena manusia selalu berkaitan dengan ruang atau tempat. Oke, yang ketiga, waktu. Mempelajari sejarah bukan hanya mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang terus bergerak sejalan dengan perjalanan waktu. Setiap peristiwa sejarah berada dalam kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang waktu sebelumnya. Nah, rumit nggak tuh? Intinya simple, waktu itu adalah waktu terus berjalan, tidak pernah terhenti, dan selalu berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya, sebuah peristiwa sejarah itu nggak mungkin tanpa lokasi, nggak mungkin tanpa waktu. Makanya setiap peristiwa sejarah selalu berkaitan dengan siapa tokohnya, lokasinya di mana, waktunya kapan terjadinya itu. Oke, artinya peristiwa sejarah yang selalu kalian pelajari, kenapa harus berkaitan dengan tanggal, Bu? Nah, ini jawabannya, bahwa sejarah selalu ada 3 konsep utama, manusia, ruang, dan waktu. 3 konsep ini tidak pernah terlepaskan dalam sejarah. Jadi, peristiwa sejarah selalu dibuktikan dari 3 konsep, manusia, ruang, dan waktu. Selalu kajian dalam peristiwa sejarah pasti selalu di situ disebutkan manusianya. Peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ contoh nih, tokoh manusianya. Di situ pada teks proklamasi ada Soekarno-Hatta. Di bawahnya ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 45 pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB. Itu udah jelas banget dalam peristiwa sejarah manusia, ruang, dan waktunya ya. Artinya manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah itu selalu diadakan di dalamnya. Tidak boleh tidak ada, karena kalau tidak ada ketiga unsur ini bisa jadi peristiwa sejarahnya dipertanyakan atau benar-benar terjadi, atau peristiwa tersebut hanya buat-buatan atau manipulasi. Itu nggak bisa digunakan dalam ilmu sejarah kalau ada salah satu peristiwanya yang tidak diketahui untuk ruang atau manusianya gitu. Jadi gimana caranya 3 unsur ini harus ada itu sebagai bukti bahwa peristiwa sejarah tersebut betul-betul terjadi. Oke, cukup untuk pembahasan dalam pertemuan kali ini. Kita cukup membahas tentang pola pikir sejarah, diakronik, sinkronik, periodisasi, kronik. Dan untuk 3 unsur penting dalam sejarah adalah manusia, ruang, dan waktu. Ini yang sudah kita bahas. Buat teman-teman yang masih bingung atau mau tanya, karena kita proses pembelajarannya adalah daring atau dalam jaringan, boleh tanya di kolom komentar di bawah ini di YouTube atau di Google Classroom-nya. Jadi kasih komentar, kasih tanya, dan jangan lupa di like juga ya. Oke, untuk selanjutnya kalian cek perintahnya di Google Classroom. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.